Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkece, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Martial Universe episode 5 ya. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu sob. Dan jangan lupa tinggalkan like serta komen demi berkembangnya channel ini. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada part sebelumnya, Lindong dimintai tolong oleh Jiangsu untuk melawan ketua dojo Lang Darah. Lindong pun bertarung dengan Luo Jiu yang ternyata bisa bertransformasi menjadi kera iblis. Tapi Lindong masih bisa memenangkan pertarungan itu. Dia pun kemudian mengecek benda yang dipakai oleh Luo Jiu untuk bertransformasi. Dan Lindong pun kini sampai di lembah. Dia pun mendengar auman dari kera naga kuno yang sedang memasukkan energi pada darah yang mengambang di depannya. Lindong, Xiao Diao, dan juga Xiao Yan kali ini melihat sebuah gua yang merupakan tempat tinggal dari kera naga kuno. Mereka bertiga pun memasuki tempat tersebut untuk mencoba mengambil darah dari kera naga itu. Dan tiba-tiba saja Xiao Diao menjadi ketakutan. Dia tidak menyangka jika kera naga kuno yang tertidur itu berada di level manifestasi. Lindong pun kemudian bertanya, bisa mengambil darahnya atau tidak? Dengan sangat berat, Xiao Diao mengatakan bisa. Kera naga yang terbangun dari tidurnya membuat Lindong kaget dan langsung bersembunyi. Xiao Diao pun dengan sigap memberikan Lindong perlindungan agar nafasnya tidak tercium oleh kera naga kuno itu. Xiao Diao juga mengatakan bahwa letak dari darah iblis berada di tanduk kera naga kuno itu. Maka Lindong harus mengambilnya dari tanduk itu. Pada saat Lindong akan mengambil darah dari tanduk kera naga kuno, tiba-tiba kera itu memutar badannya dan dia mengeluarkan kentut yang sangat bau. Hal ini membuat perlindungan tubuh Lindong lenyap dalam seketika. Tidak lama kemudian, kera naga kuno pun mencium kehadiran manusia di dalam goanya. Dia pun kini mulai mencari Lindong. Lindong yang ketakutan langsung bersembunyi di bawah batu tempat kera naga kuno berdiri. Melihat situasinya semakin berbahaya, Xiao Diao pun melemparkan tulang untuk mengalihkan perhatian kera naga kuno itu. Hal ini membuat Lindong merasa lega karena sudah aman. Tiba-tiba saja Xiao Diao mencium sesuatu. Dia kemudian mengajak Lindong untuk mengikuti dirinya, yang pada akhirnya mereka pun sampai di sebuah tempat, di mana tempat itu merupakan lokasi kera naga kuno menyimpan darah mengambang. Menurut Xiao Diao, darah mengambang itu adalah batu 1000 binatang yang sedang dipadatkan. Proses pemadatannya sangat kejam karena harus menggunakan ribuan darah monster. Dan hanya binatang kuat dengan ingatan warisan kuno yang bisa melakukan hal ini. Setelah buah 1000 binatang berhasil dipadatkan, maka kera naga kuno akan menggunakannya untuk melakukan evolusi dan dia akan segera naik ke level nirwana. Xiao Diao kemudian menyuruh Lindong untuk mengambil buah 1000 binatang ini agar dia bisa menaikkan level kekuatannya dengan cepat. Tiba-tiba Lindong ditahan oleh Xiao Diao karena untuk mengambil buah itu tidaklah mudah, karena di dalam buah itu telah dipasangi segel khusus jika orang mengambilnya, maka kera naga kuno itu akan segera tahu. Tapi menurut Xiao Diao, itu hanyalah segel rendahan dan dia bisa mengatasi hal itu. Setelah segel menghilang, Lindong pun mengambil buah 1000 binatang dan langsung kabur dari tempat itu. Sesampainya di luar goa, Lindong bertemu lagi dengan dua orang dari sekte pedang kuno yang menghadang dirinya sebelumnya. Tapi kedua orang itu kali ini datang bersama dengan tetua mereka yang bernama Guyan. Lindong yang tidak mau mendapatkan masalah pun kemudian meminta maaf karena telah memasuki tempat ini, kemudian dia meminta izin untuk pergi. Tapi Guyan mempersulit Lindong. Jika Lindong ingin pergi, maka dia harus meninggalkan tas semesta dan juga harta roh. Hal ini membuat Lindong menjadi marah dan memilih untuk bertarung saja.
事情可没这么简单就能。我看你们就是强盗们。识相的，要老实把东西交出来。 Tiba-tiba saja Xiao Dio menyuruh Lindong memberikan satu buah darah pada tetua Guyan karena dia memiliki sebuah rencana. Lindong pun menuruti apa yang dikatakan oleh Xiao Dio, dan tetua Guyan pun sangat senang diberi buah itu. Dia pun kemudian mengizinkan Lindong untuk segera pergi dari tempat ini karena buah darah itu lebih berharga dari apapun. Lindong dan Xiao Dio yang bersembunyi pun mengawasi mereka pergi, dan Xiao Dio akan menjalankan rencana pada kelompok sekte pedang kuno itu. 天下可没有免费的午餐，开一场好戏吧。 Di dalam goanya saat ini Keranaga kuno sedang mengamuk karena buah 1000 binatang miliknya telah dicuri. Di tempat sekte pedang kuno, Lindong melihat sekumpulan banyak orang yang merupakan anggota sekte. Dan rencana Xiao Dio adalah mengadu domba sekte ini dengan Keranaga. Jika keduanya mati, maka Lindong bisa mengambil kembali buah 1000 binatang yang diberikan pada Guyan. Saat ini Guyan pun menemui ketua sekte pedang kuno. Dia pun terlihat bahagia lalu menunjukkan buah yang dia dapat pada ketua sekte. Ketua sekte pun merasa bahwa ini adalah sesuatu yang bagus. Dan jika Guyan berhasil memadatkan buah itu, maka levelnya akan sama dengan ketua sekte. Dan mereka bisa melawan Keranaga kuno lalu mendapatkan harta yang lebih banyak di tempat ini. Tiba-tiba saja segel pada buah itu menyala dan Keranaga merasakan keberadaan buah miliknya. Tidak lama setelahnya Keranaga kuno pun telah sampai di tempat sekte pedang kuno. Dia langsung mengamuk dan membantai anggota sekte yang mengepung dirinya. Ketua sekte pedang kuno pun menyuruh semua anggotanya yang berada di level Yuan Dan untuk segera berkumpul dan membentuk formasi pedang untuk melawan Keranaga kuno itu. Keranaga yang sudah semakin mengamuk pun kini naik ke atas batu yang tinggi dan melihat formasi pedang kuno. Tiba-tiba saja sebuah pedang besar muncul dan menyerang dirinya. Hal ini membuat Keranaga kuno terjatuh dari atas batu. Pedang kuno itu pun terus mengejar Keranaga dan juga menekannya. Tapi kekuatan Keranaga kuno itu langsung menghancurkan pedang kuno itu dengan mudah. 如此轰击，居然还不见血。古言， Ketua sekte pun kembali membentuk pedang yang hancur dan menyuruh anak buahnya meningkatkan kekuatan. Keranaga yang merasa bahwa ini adalah bahaya yang besar, dia pun langsung berlari untuk membubarkan formasi pedang. Tapi sekali lagi, pedang kuno pun menahan dirinya dan adu kekuatan pun menimbulkan gelombang ledakan yang besar. Para anggota sekte pedang banyak yang kelelahan dan ketua sekte dengan sigap mengeluarkan bubuk energi. Dia menyuruh anggotanya berjuang sekuat tenaga karena hari ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Mereka pun kembali memperkuat formasi pedang kuno dan memunculkan hujan pedang yang banyak. Serangan itu pun berhasil mematahkan tanduk naga milik Keranaga kuno. Sang kera yang emosi karena tanduknya dipatahkan, dia pun mengeluarkan api yang membuat tubuhnya menyala terang. Dan dia langsung bertabrakan dengan formasi pedang dan menimbulkan ledakan yang besar. Keranaga kuno kali ini menjadi terluka parah. Tapi dia masih melihat ke arah ketua sekte pedang kuno. Ketua sekte yang curiga lalu meminta Guyan menunjukkan kembali buah yang dia bawa. Sang ketua pun kini kaget karena pada buah itu ada simbol Keranaga kuno. Ketua sekte pun mengembalikan buah itu pada Keranaga dan seketika Keranaga kuno langsung pergi dari tempat itu. Ketua sekte pedang kuno marah dan menampar Guyan karena telah membawa masalah ke tempat ini. Guyan pun kini juga marah dan merasa penyebab ini semua adalah Lindong. 一定是那小子做的手脚，我不会放过他的。 Lindong dan Xiao Dio saat ini telah berada di dalam goa Keranaga kuno. Xiao Dio pun menyuruh Lindong untuk segera mengambil darah dari tanduk Keranaga yang sudah terluka. Sementara Xiao Dio akan menghipnotis Keranaga itu agar tidak terbangun. Setelah Lindong berhasil mengambil darahnya, tiba-tiba saja Keranaga kuno itu membuka matanya dan mengaum dengan keras. 龙眼鸡血到手了，小调。 Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Keranaga kuno ini akan mengamuk? Dan bagaimanakah nasib Lindong menghadapi amukan Keranaga kuno? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.